Siap. Kalau udah siap, bukunya udah disiapkan? Sudah. Ya, buku, paket, buku tulis, HP, sama diskrip. Nanti kita berdiskusi. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa. Diwakilkan wali kelasnya, kalau enggak ketua kelasnya. Istiadat. Siap. Istiadat berkopi. Istiadat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu atau saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang hari ini yang tidak berangkat? Ada nggak? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit lagi? Sakit apa? Jangan tahu nggak? Nggak tahu. Ya, semoga diberikan kesehatan, bisa belajar besok, kalau nggak minggu depan ya, tergantung salinnya apa nanti. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian masih ingat nggak materi yang kemarin, minggu kemarin? Ya Mbak, silakan. Yang keras. Pengertian harga indeks perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Ya benar ya, benar banget jawabannya bagus. Terus yang kedua, macam-macam indeks harga itu apa aja? Macam-macamnya, angkat tangan dulu. Ya, baca Mbak. 1. IHP indeks harga produsen. 2. IHK indeks harga konsumen. 3. IHPB indeks harga perdagangan besar. 4. IB indeks harga yang dibayar petani. IP indeks harga yang diterima petani. Ya, Ibu minta kalian berkelompok. Berkelompok, satu kelompok 4 kalau enggak 5, ya. Sekarang kalian berkelompoknya udah tahu kelompok kalian? Udah, kalau udah berhadapan. Ibu minta kalian berhadapan. Nah, berarti ini kelompoknya ini kan berhadapan. Ini berhadapan, boleh. Oke. Nah, kalian kan udah tahu ya kelompok kalian. Coba perhatikan saya dulu. Tugasnya setiap kelompok itu tugasnya ada 3. Ada yang 3, ada yang 2. Semisal kelompok yang pertama, soal yang pertama, carilah artikel atau jurnal contoh harga indeks. Macam-macam indeks kan ada 4 ya. Nanti kalian tak suruh bikin atau bukan bikin, cari artikel atau jurnal di Google Scholar di HP kalian. Isinya apa, contohnya apa. Semisal kelompok ini, kelompok 1, carilah contoh indeks harga produsen IHP di Google Scholar. Nanti kalian cari. Setelah kalian cari, kamu buka isinya apa toh di jurnal yang kamu cari itu. Yang kedua, tujuan adanya indeks harga produsen itu apa? Sebutkan 5. Ya, terus nomor 3, contoh perhitungan IHP. Sampai sini paham? Atau ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5 sana. Berarti satu kelas ada 5 kelompok. Satu kelompok nanti maju 2 orang. Yang satu menulis di papan tulis jawaban nomor 3, yang satunya membaca. Ini kelompok 1 bagian IHP, indeks harga produsen. Kelompok 2 bagian IHK, indeks harga konsumen. Ditulis kelompoknya. Kelompok 1 bagian apa? Indeks harga. Ditulis di buku. Kelompok 1 IH, tulis indeks harga produsen. Kelompok 2 IH, indeks harga konsumen.
Ya, indeks harga konsumen. Ingat-ingat ya, kelompok 1 bagian IHP, kelompok 2 bagian IHK, kelompok 3 bagian IHBB, indeks harga perdagangan bis. Kamu nanti kelompoknya IHBB. Nih, IHBB sekarang dari indeks harga perdagangan nanti sampai kelompoknya. Kelompok itu bagiannya apa kita? Ya. Paham sampai sini? Kelompok 1 IHP, kelompok 2 IHK, kelompok 3 IHB. Kelompok yang lain IT, kamu badan IT. Ingat, terus kelompokmu IT. Sini dulu. Kelompokmu IT ya, bagian itu IB, kelompokmu I. Ingat-ingat, setiap kelompok udah ada tak kasih namanya. IHK, IHP, IHK, IT, IB, IHBP. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada dikerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Ya. Kalau udah nanti kita mulai. Oke, ada yang masih ditanyakan nggak kelompoknya? Siapa yang masih bingung? Coba angkat tangan. Saya Bu masih bingung. Kelompoknya siapa lagi yang masih bingung? Oh, Ya, bentar. Ini Ibu nih. Enggak. Ayo Pak. Kenapa? Yang mana? Bentar, ini dulu ya. Yang bagian mana? Pertanyaannya masih bingung. Nomor 2, tujuan adanya IHP itu apa? Yang kamu cari kan artikel. Artikelnya udah kamu baca. Tujuannya adanya artikel IHP itu apa? Nah, nanti dicari di artikelnya itu. Nah, ini kan udah ada. Terus yang ini kan IHP. Nah, ini 2 sisanya IHP. Jadi 5. Ada yang tanyakan lagi? Enggak. Sini yang mana yang ditanyakan? Kenapa? Iya. Baca yang depan, nanti bawa HP, baca sama ini sampai yang sampai kanan. Berarti dari kanan ini ya. Sampai sini. Udah? Dibaca ya. Nah, judulnya ini, kamu judulnya apa? Nah, ini prediksi indeks harga ini judulnya, ya enggak? Ini isinya. Oh, baca dulu judulnya. Habis itu ini ya, ini artikelnya nomor apa terus pembuatan 2023 prediksi indeks. Nah, itu bisa masuk itu nih, prediksi indeks harga produksi yang ada di Indonesia menggunakan metode LSTM. Paham? Bukan judulnya, isinya apa, nanti sampai mana udah. Setelah itu udah gitu aja. Yang mana yang masih bingung? Tujuan adanya IHBB dan ini kan nomor 2, 1, 2, tujuannya sini. Kamu baca yang ketiga di sini aja. Ini perbedaan harga.
diperhatikan. Oke, kelompok satu bahas apa? IHP. IHP itu apa? Yaitu View of Prediksi Indeks Harga Produsen Pertanian di Karet Indonesia menggunakan metode LSTM. Ya. Contohnya, pertumbuhan ekonomi menunjukkan betapa besar kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan masyarakat selama periode waktu tertentu. 1. Indeks harga produsen adalah indikator utama stabilitas ekonomi suatu negara karena mengukur rata-rata perubahan harga jual barang dan jasa yang diterima oleh produsen dan produsen selama periode tertentu. Kedua, indeks harga produsen merupakan angka kunci yang mempresentasikan harga yang berubah di tingkat produsen. 3. Karet alam adalah salah satu bahan baku tanaman yang mempunyai cakupan pasar yang besar dalam perdagangan internasional. Karena diperlukan untuk bahan baku di berbagai industri. Indonesia adalah produsen karet alam terbesar kedua di dunia dengan jumlah produksi 3,77 juta ton pada tahun 2018 atau 26% dari total dunia. 4. Harga produsen karet harus diprediksi karena harga produksi merupakan harga pertama di antara tingkat harga lainnya. Oleh karena itu, informasi perubahan harga tingkat produsen sangat penting sebagai sistem peringatan dini terhadap perubahan harga pada tingkat harga berikutnya. Ya, itu nomor 1 ya. Ya, contohnya apa? IHP yang bagian karet di Indonesia. Benar ya? Nomor 2 apa tujuan? Tujuan adanya IHP. Yang pertama, sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga umumnya digunakan pedagang dalam kebijakan penetapan harga dan penentuan jumlah persediaan. Yang ketiga, indikator awal inflasi. Yang keempat, sebagai pedoman penetapan harga. Dan yang kelima, sebagai alat kebijakan ekonomi. Ya, itu tujuan adanya IHP banyak ya. Nah, di sini ada sanggahan nggak? Atau pendapat yang lain atau ada yang dipertanyakan? Soalnya ini ada yang membahas inflasi. Mas, ya, apa yang ditanyakan? Inflasi itu apa? Jawabannya ditampung. Inflasi itu apa? Inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang menyebabkan penurunan nilai mata uang. Ya, paham Mas? Inflasi, apa itu inflasi? Harga atau barang yang naik, ya enggak? Dalam jangka waktu terus. Oke, ini jawaban nomor 3 ya. Nomor 3, ini jenis buahnya. Ada pisang, melon, Papaya, jeruk. jeruk. Ini tahun 2020 sampai 2021. Nah, ini tuh PN tuh harga. Harganya tuh ini. Unitnya tuh Ki-nya tuh 670 unit. Jadi PN ini tinggal dikali. Ini tahun 2020 dikali unit 2020 8.600 dikali ini ketemunya nih ya enggak? 9.000 dikali 6 ini ketemunya ini. Jadi ini 2020, ini 2021. Di total jumlahnya berapa ini? Berapa? Totalnya ini 13 juta 40.000. Dari mana penjumlahan ini? Terus yang
penjumlahan ini ya enggak? 5 juta ditambah 3 juta sekian 880 ditambah 500 ditambah 1 juta sekian ketemunya 12 juta 367. Jadi indeks harga 2020 100 unit 13 juta dibagi unit kali ini ketemunya 105 sehingga dibulatkan menjadi 105,4. Jadi harga kelima jenis buah tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,44%. Sampai sini ada yang ditanyakan kelompok lain? Tidak kan?